sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Pada bagian A, yaitu yang pertama makna integrasi. Istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggrisnya adalah national integration. Integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin integer yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Yang kedua yaitu jenis integrasi. Yang pertama ada integrasi politik. Dalam tataran integrasi politik terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik secara elit politik dan massa pengikut. Yang kedua yaitu integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan rakyat. Dan yang ketiga yaitu integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan nilai sebagainya. Bagian B mengenali sumber historis sosiologis politik tentang integrasi nasional. Yang pertama, perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suryo 2002, ternyata sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Menurutnya, ada 3 mode integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia. Yang pertama, model integrasi imperium Majapahit. Yang kedua, model integrasi kolonial, dan yang ketiga, model integrasi nasional di Indonesia. Yang kedua, pengembangan integrasi di Indonesia. Howard Ewings dan Tiga. Yang kedua, pengembangan integrasi di Indonesia. Howard Ewings dalam Muhaimin dan Colin McAndrews 1995 menyebut ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Kelima pendekatan yang selanjutnya kita sebut sebagai faktor menentukan tingkat integrasi suatu negara adalah: yang pertama, adanya ancaman dari luar. Yang kedua, gaya politik kepemimpinan. Yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. Yang keempat, ideologi nasional. Dan yang kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. C. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Yang pertama, dinamika integrasi di Indonesia. Sejak kita bernegara tahun 1945, upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu. Dinamika itu bisa kita contohkan pada peristiwa integrasi berdasarkan 5 jenis integrasi sebagai berikut. Yang pertama itu integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan yang terakhir integrasi tingkah laku, perilaku integratif. 2. Tantangan dalam membangun integrasi. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Masalah yang berkenaan dengan dimensi vertikal lebih sering muncul ke permukaan setelah berbaur dengan dimensi horizontal, sehingga hal ini memberikan kesan bahwa dalam kasus Indonesia dimensi horizontal lebih menonjol daripada dimensi vertikalnya. Bertahan kuat apa